Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu konsep Virtual Local Area Network (VLAN). Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Fajar Wahyu Setiawan, Muhammad Muisyidin, Bella Adelia Gunawan, dan Herizatul Qurratu Aini. Pengertian VLAN. VLAN atau LAN virtual adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan koleksi perangkat pada jaringan area lokal fisik yang terpisah. Atau dalam pengertian lain, VLAN adalah pengelompokan logis dari perangkat dalam domain broadcast yang sama. LAN virtual dikonfigurasikan melalui switch dengan menempatkan beberapa interface ke dalam satu domain broadcast dan beberapa interface yang lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan VLAN pada simulator, yaitu menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk pertama, kita atur IP address pada semua PC yang ada dengan cara klik PC lalu config, pilih fast Ethernet berapa, lalu centang kata static pada IP configuration dan masukkan IP sesuai dengan diinginkan, atau bisa juga dengan cara mengklik PC yang akan diberikan IP-nya lalu pilih desktop, IP configuration, lalu masukkan IP address-nya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk pada switch, klik switch-nya lalu pilih menu CLI, kemudian kita akan memasukkan beberapa kode-kode seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat seperti ini. Untuk lebih jelasnya dapat kalian saksikan pada konfigurasi video yang akan kelompok kami buat. Dynamic VLAN. Mode ini digunakan secara luas di jaringan skala besar. Keanggotaan port Dynamic VLAN dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut VLAN Membership Policy Server atau VMPS. Dengan menggunakan VMPS, kita dapat menandai port switch dengan VLAN secara dinamis berdasarkan pada MAC address sumber yang terhubung dengan port. Trunk atau trunking adalah konsep di mana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak klien dengan berbagi satu set garis peraturan atau frekuensi, bukan memberikannya secara individual. Konsep trunk dalam jaringan komputer dilakukan pada komponen switch karena switch dapat membaca dan menetapkan alamat mana saja yang diizinkan untuk mengakses komputer lain dalam jaringan lain. Dalam VLAN trunking, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah port mode, yang kedua adalah trunk encapsulation, yang ketiga adalah native VLAN. Satu, switch port mode. Berikut mode-mode port pada layer 2 switching. 1. Mode akses. Port dengan mode ini hanya akan bisa membawa satu VLAN. Itulah mengapa mode ini biasanya hanya diset di port switch yang terhubung ke endpoint, yaitu PC, server, dan lain-lain. Port mode akses bisa saja digunakan untuk menghubungkan switch ke switch lain jika port tersebut memang benar-benar hanya digunakan untuk membawa satu VLAN. 2. Mode trunk. Port switch pada mode trunk bisa untuk membawa banyak VLAN. Port mode ini akan menjadi trunk jika port pada switch lawan diset ke mode trunk atau Dynamic Trunking Protocol. DTP merupakan protokol Cisco proprietary, artinya protokol ini dikembangkan oleh Cisco dan hanya bisa digunakan di switch Cisco. Berikut adalah mode pada DTP. 1. Mode Dynamic Auto adalah mode default untuk port switch Cisco. Port mode ini bersifat pasif
dalam negosiasi trunk. Artinya port ini hanya akan menerima DTP advertisement dari port switch lawannya. Port ini akan menjadi trunk hanya jika port switch lawannya adalah mode trunk atau dynamic desirable. 2. Mode dynamic desirable. Mode ini adalah kebalikan dari mode dynamic auto. Jika pada dynamic auto bersifat pasif dalam negosiasi trunk, maka mode dynamic desirable adalah bersifat aktif. Port mode ini akan secara aktif mengirimkan DTP advertisement ke port switch lawannya. Port ini akan menjadi trunk port hanya jika port lawannya adalah dynamic auto, trunk, atau dynamic desirable itu sendiri. Yang kedua, trunk encapsulation. Ada dua trunk encapsulation yang digunakan di switch Cisco, yaitu ESL, Cisco Proprietary, dan EAAA 802. Open Standard. Trunk encapsulation default pada switch Cisco adalah 802.1q ESL. Hanya support di beberapa switch Cisco dan ESL sudah sangat jarang digunakan lagi. Oleh karena itu kita hanya akan membahas 802.1. Yang ketiga, native VLAN. Pada trunk port memang semua traffic yang lewat adalah packet frames. Namun agar trunk port dapat beroperasi, harus ada satu VLAN yang digunakan untuk memproses untagged frames yang masuk ke trunk port. Nah, untagged frame inilah yang merupakan untagged VLAN pada trunk port yang disebut dengan native VLAN. Untagged frame ini biasanya berasal dari hub yang dimana trafficnya tidak di-tag sebelum masuk ke trunk port di switch. Begitu masuk ke trunk port, switch akan tag traffic tersebut sebagai native VLAN. Suatu trunk link hanya bisa mempunyai satu native VLAN. VLAN ID yang akan dijadikan native VLAN ini harus sama pada kedua port switch yang akan membentuk trunk. Jika berbeda, maka untagged frame tidak akan bisa di-forward melewati trunk link. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.